Haji Anissa Syidra Sudah SLMPB di sini. Kepadanya disiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kiai Haji Fadil Munawwar Mansur dan seluruh keluarga besar pengelola Pondok Pesantren Darussalam, khususnya yang tadi menciptakan lagu bagi Fadil Yani Ainus Samsi, serta para santri sekalian. Alhamdulillah, Pak Yai, saya senang sekali bisa kembali ke Darussalam ini. Jadi kalau yang dulu bicaranya subuh, yang ini ba'da isya, dalam artian yang sesungguhnya. Jadi minta maaf sekali pada semuanya. Biasanya jam segini udah tidur belum? Sekarang ngantuk kan? Benar. Yang ngantuk. Wah, santrinya hebat. Sudah dapat tangan. Ini jam setengah 12 belum ngantuk Pak ya? Ini stamina-nya luar biasa. Memang, insya Allah santri Darussalam masuk tiga-tiganya nih. Stamina fisik kuat, stamina moral hebat, stamina intelektual kuat. Jadi kalau bicara stamina 3, stamina apa? Fisik, stamina moral, stamina intelektual. Tiga-tiganya stamina terjaga. Dan betul, kalau kita belajar, bila di situ ada semangat, maka tidak ada lelah, tidak ada capek. Contohnya, saya sering ditanya, ya, capek enggak? Saya bilang enggak. Kok bisa enggak? Gini, saya beri contoh. Saya kalau diajak sama istri, ibu, kalau diajak sama istri ke
bisa meninggikan mimpi. Adik-adik semua, tuliskan mimpi Anda. Tuliskan mimpi. Jangan takut menuliskan mimpi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi mimpinya harus tinggi, setinggi langit. Itu mimpinya. Tuliskan apa cita-cita, apa rencana. Kalau boleh usul, nanti boleh dikembalikan ke para pengasuh di baik. Kalau boleh usul, bikin CV. Pernah bikin CV? Pernah? Riwayat hidup? Pernah ya riwayat hidup ya? Kalau boleh saya titip, kasih tugas buat semuanya. 1 lembar saja riwayat hidup dibikin, dikerjakan. Saya ingin usul pada semuanya. Tuliskan di selembar kertas seperti ini riwayat hidup Anda. Tuliskan riwayat hidup. Paling atas nama, bawahnya alamat. Terus bawahnya lagi 1 alinea, 1 paragraf. Tuliskan isinya tentang Anda. Anda siapa, yang dikerjakan apa, kemudian prestasinya apa. Tuliskan di situ. Terus bawahnya riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan Anda. Tapi tulisan ini, CV ini ditulis seakan-akan Anda hidup di tahun 2042. Anda bukan tulis CV tahun 2022, Anda tulis CV tahun 2042. 20 tahun lagi, kalau Anda di sini tulis alamatnya di mana? Kalau ditulis 1 kalimat, siapa Anda? Siapa Anda di situ? Jelaskan di situ siapa Anda. 1 kalimat, 1 paragraf. Anda siapa? Lalu tuliskan pendidikan Anda apa? Pekerjaan Anda apa? Yang dituliskan di sini sebenarnya adalah bukan sekedar CV, bukan sekedar riwayat hidup. Yang Anda tuliskan adalah rencana perjalanan 20 tahun ke depan. Rencana perjalanan kita dibalik. Tahun 2035 sampai 2042 apa? Tahun 2030 sampai 2035 apa? Tahun 2024, saya lulus tahun 2024 sampai 2030 apa? Anda bayangkan ke depan. Umat Islam sering mengalami kekalahan bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak membaca perubahan zaman. Dan kami berharap para santri Darussalam adalah anak-anak yang dari sekarang terbiasa membaca dan menyiapkan perubahan zaman. Siapkan itu dari sekarang. Jadi saya usul 1 lembar saja. Dan 1 lembar ini kalau sudah jadi tidak usah diposting kemana-mana. Karena kalau diposting belum tentu dikomentari posting. Simpan aja, jangan diposting. Tapi jadi pegangan. Dengan cara begitu Anda membayangkan 20 tahun yang akan datang. Dan ini tantangan kita ya Pak Yai pendidikan. Di pendidikan kita, anak-anak kita abad 21. Yang anak-anak 21. Lahirnya tahun berapa nih kira-kira? 2005, 2004, 2006, sekitar itu ya. Anak-anak abad 21. Ini masalah di pendidikan kita. Muridnya abad 21, gurunya abad 20, tapi bangunan sekolah kita abad 19. Abad 19. Kelas kita itu diatur seperti kelas-kelas abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad. Jadi dalam satu tempat pembelajaran ada 3 abad. Ada abadnya anak, abad gurunya, abad ruang kelas. Sekarang adalah kesempatan untuk kita melakukan transformasi. Kuncinya di mana? Kuncinya di pada pemanfaatan teknologi, pengembangan guru sehingga gurunya ke abad 21. Ini tadi saya dengar cerita dari Pak Yai, kuliah-kuliahnya sekarang sudah serba digital. Kemarin pandemi
kemarin itu bukan krisis, tapi perubahan yang dipercepat. Perubahan yang dipercepat. Banyak di antara kita yang ini kejadian di kampus di UNJ Jakarta. Dosen mengajak dosen-dosen yang lain untuk menggunakan teknologi. Sulitnya setengah mati. Sulitnya setengah mati. Banyak yang tidak mau pakai teknologi. Kejadian pandemi semua pakai teknologi. Apa yang terjadi? Pandemi itu bukan krisis, pandemi itu perubahan yang dipercepat. Nah, mudah-mudahan ya semua di sini bisa betul-betul memanfaatkan. Tadi saya tanya di sini bagaimana dengan penggunaan alat-alat itu. Di sini bisa pakai komputer, di sini ada HP, di sini ada alat komunikasi. Saya titip kepada teman-teman semua, adik-adik semua. Gunakan itu untuk menyiapkan masa depan. Kalau di sini boleh punya akun Facebook nggak Pak? Boleh. Anak-anak punya akun Facebook? Punya. Instagram punya? Instagram pasti punya. TikTok? Apalagi ya? Apalagi selain TikTok, Instagram? Line? Oh, Twitter. Nah, jadi semua yang ada di sini, banyak dari kita berteman di dunia sosial media ini. Pertanyaannya siapa temannya? Coba ingat-ingat ya, ingat-ingat coba siapa temannya? Kalau teman kita di atas ini adalah teman kita yang sehari-hari, maka tidak ada gunanya alat ini. Tidak ada gunanya. Teman-teman yang sehari-hari bertemu. Kalau teman-teman kita ini, teman SD, teman SMP, maka alat ini menjadi alat untuk merawat masa lalu. Merawat masa lalu. Tapi kalau Anda berteman dengan para ahli di tempat-tempat lain, berteman dengan pelajar-pelajar, santri-santri di tempat-tempat lain, apalagi luar Indonesia, maka Anda menggunakan alat ini untuk membangun masa depan. Itu yang harus kita katakan. Jadi kalau saya boleh usul kepada Anda semua, siapkan untuk menggunakan alat ini. Gunakan bahasa internasional. Apalagi Darussalam ini anak-anak belajar bahasa internasional. Manfaatkan untuk bisa tersambungkan dengan internasional. Karena sekarang adik-adik harus membayangkan warga 3 dunia. Dunia pertama Siamis, itu dunia pertama. Anda warga dunia kedua, Anda warga Indonesia. Ada dunia ketiga, namanya warga seluruh dunia. Kadang-kadang kita suka membayangkan, oh saya 2 warga Ciamis dan warga Indonesia. Harus bisa membayangkan dunia, sehingga nanti seperti para alumni Darussalam yang sebelumnya, yang berkiprahnya bukan hanya di Ciamis, bukan hanya di Indonesia, tapi berkiprahnya di wilayah internasional. Siapa yang berkiprah di internasional? Anak-anak yang berpikirnya saya adalah warga dunia, bukan hanya warga Ciamis, bukan hanya warga Indonesia. Nah, kita ingin agar ke depan anak-anak kita mengantisipasi perubahan zaman, memanfaatkan teknologi untuk tersambungkan dan belajar dari semua, dan menyiapkan diri untuk menjadi warga dunia. Dan belajar itu selalu menantang. Saya sering kadang-kadang menceritakan bahwa masa sekolah, masa nyantri, masa belajar itu berat dijalani, enak diceritakan. Menjalaninya sering terasa berat. Adik-adik semua di sini, adik-adik seberat-beratnya yang adik-adik jalani di Darussalam ini, sudah ada
Insya Allah yang sekarang juga bisa lulus tuntas dan hasilnya membanggakan. Amin, insya Allah. Tapi saya ingin pesan, kadang-kadang dalam menjalani sesuatu yang sulit, perlu tantangan. Saya pesan buat semuanya, jangan jadi santri yang nganggur, jangan jadi santri yang waktunya longgar. Jadilah santri yang sibuk, santri yang waktunya penuh dengan kegiatan, santri yang betul-betul energinya habis dimanfaatkan untuk berbagai macam aktivitas. Saya sering menggunakan analogi. Pernah mendengar batu bara? Pernah. Pernah mendengar permata? Pernah. Itu batu bara dan permata, unsur kimianya serupa, tapi yang satu namanya batu bara, timbangannya kalau dijual itu ton. Kalau jual batu bara itu ton, tidak ada jual batu bara gram. Mau beli batu bara berapa gram? Ada. Pasti kalau batu bara itu ton. Kalau permata, kalau dijual pasti gram. Tidak ada yang jual permata ton, gram. Sama-sama unsurnya. Yang satu nilainya tinggi, timbangannya gram. Yang satu timbangannya ton, harganya murah. Apa yang membedakan? Yang satu digembleng dengan suhu tinggi, digembleng dengan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Yang penuh dengan gemblengan dia jadi permata. Yang tidak digembleng, yang tidak ada tekanan tinggi, tidak ada suhu tinggi, dia jadinya batu bara. Tempat ini, Pondok Darussalam ini adalah tempat gemblengan untuk kalian menjadi permata-permata yang umat di masa depan. Jadi kalau di sini lagi digembleng, lagi penuh tantangan, Anda bilang ke diri sendiri, insya Allah nanti saya jadi permatanya umat. Ini adalah pelajaran betapa kalau kita sibuk, repot, mau belajar, insya Allah mendapatkan bekal yang memiliki nilai yang luar biasa yang mulia. Ini adalah bagian dari kita menyiapkan untuk ke depan yang lebih baik. Dan insya Allah dari semuanya kita sama-sama sadar, tadi disampaikan oleh Pak Yai juga, bahwa pendidikan itu kuncinya. Bangsa Indonesia akan maju, hanya akan maju bila pendidikannya maju. Bila pendidikan maju. Dan Darussalam ini salah satu pondok pesantren yang membanggakan karena pendekatannya sejak awal progresif sekali. Beruntung adik-adik bisa belajar dari Darussalam ini. Dengan begitu adik-adik bisa menyiapkan untuk ke depan yang baik. Nah, kita ingin agar pendidikan di Indonesia terus-menerus kualitasnya nanti ditingkatkan. Kami ini Pak Yai menyebut Indonesia Mengajar dari Teringat. Sekarang alhamdulillah sudah berjalan hampir 13 tahun. Dan setelah 13 tahun ini sudah ada begitu banyak anak-anak kita yang sudah menjadi kaum profesional. Mereka Indonesia Mengajar itu mengirimkan sarjana terbaik ke pelosok menjadi guru selama 1 tahun. Setelah itu mereka pulang. Sekarang kita menyaksikan di berbagai tempat anak-anak yang memiliki hati di pedesaan bersama rakyat kebanyakan, tetapi kompetensinya kompetensi global. Mereka bisa bertanding, mereka bisa bersanding di dataran global. Ini adalah bekal yang kita harapkan untuk masa depan Indonesia. Nanti kita punya pemimpin-pemimpin yang memiliki pengalaman bersama rakyat, kebanyakan di tempat-tempat yang sulit. Di Ciamis begini tuh masih ada listrik, akses internet ada, sama, nggak beda jauh dengan di Jakarta. Tapi begitu sampai ke pelosok, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, air bersih sulit, maka tantangan untuk maju menjadi sangat
ketika anak-anak muda memilih berada di sana, setahun bertugas di sana, dia digembleng untuk punya perasaan sebangsa dengan saudara-saudara yang paling sulit kondisi kehidupan kesehariannya. Itu berjalan terus, dan alhamdulillah kita bersyukur sekali bahwa makin banyak anak-anak kita yang berminat untuk terlibat di dalam program-program seperti ini. Kalau berminat cari pekerjaan gaji tinggi itu normal, tapi kalau kompetisi yang mendaftar misalnya, dan ini kejadian, yang mendaftar 13.000 yang diterima cuma 70. Bayangkan, yang mendaftar 13.000 yang diterima 70, itu namanya bersulit-sulit untuk hidup sulit. Karena biasanya kalau kompetisinya ketat, hidupnya nyaman. Kalau ini sulit, kompetisinya ketat untuk hidup sulit. Tapi saya sering sampaikan, kenapa ada 13.000 itu? Itu artinya orang tua kita masih tetap mendidik anak-anak yang berminat menjadi pejuang di bangsa kita. Kita masih punya stok pejuang yang luar biasa. Alhamdulillah, kita syukuri. Jadi adik-adik semua, para santri yang saya hormati, pesan saya tadi, tinggikan mimpi, siapkan jadi warga global, manfaatkan teknologi, dan jalan yang berat-berat itu sebagai gemblengan menjadi permata. Insya Allah nanti adik-adik semua akan menjadi alumni yang membanggakan bagi orang tuanya, bagi pondok Darussalam, dan bagi umat Islam di Indonesia. Insya Allah. Pak Yai, para pengasuh yang saya hormati, adik-adik semua, izinkan saya mengakhiri dan menyampaikan terima kasih. Dan juga kali ini sebetulnya keinginannya berakhir di sini. Hari ini kami dari mulai mendarat tadi siang sampai dengan sekarang itu jadwalnya tergeser agak jauh. Jadi ada beberapa yang pertemuan yang malah akan terjadi sesudah ini. Jadi nampaknya sesudah Darussalam masih ada satu acara berikutnya di Tasik. Padahal rencananya berakhirnya di Darussalam. Jadi mohon ini dicatat sebagai piutang dulu, sebagai piutang. Mudah-mudahan nanti di catatan akuntansinya disimpan lebih baik. Mudah-mudahan satu saat nanti bisa kembali lagi di sini, berwudu subuh di sini, dan bersujud subuh di Darussalam lagi, insyaallah. Karena itu pengalaman mengesankan, lalu kuliah subuh sama-sama, belajar di subuhan. Insyaallah pada kali berikutnya dapat kesempatan. Dan juga saya ingin kepada adik-adik yang sudah sekarang belajar di Pondok Darussalam, ingat-ingat masa ini tidak bisa diulang. Nanti setelah ada lulus Anda tidak bisa lagi kembali ke pondok ini. Ini manfaatkan untuk belajar yang luar biasa. Kesempatan berada di Darussalam ini luar biasa. Pak Yai, semua para pengasuh, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kehanggapannya, terima kasih atas sambutannya, dan yang terakhir secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kiai Fadil Yani Ainul Samsi atas lagunya yang diciptakan 9 tahun yang lalu yang luar biasa. Jadi lagu itu sudah keliling dunia sekarang. Dimulai dari Darussalam, tapi sudah sampai kemana-mana. Dan ketika sampai kemana-mana itu begitu banyak yang mengutip, yang menggunakan. Insya Allah ini dicatat
tepatnya SMP 5 di Tirtosolo. Pengabdian masyarakat itu saya pikir waktu ikut ya bagian ngurusin belum konkret apa kira-kira. Ternyata pengabdian masyarakat itu tugasnya mengumpulkan uang kalau ada warga sekolah yang meninggal keluarganya. Kalau dia meninggal, pengabdian masyarakat itu dapat tugas keliling ke semua kelas baca pengumuman. Terus sudah baca pengumuman, ada 2 orang yang membawa kotak terima sumbangan untuk diberikan kepada yang sedang mengalami duka. Nah, saya SMP kelas 1 itu kalau masuk ke kelas bawa kertas ada tulisannya telah meninggal dunia nama siapa. Itu pas pertama lagi masuk kelas kertasnya goyangnya ini telah meninggal dunia. Ini pertama kali muter terus. Dilakukan satu angkatan 10 kelas. Jadi kalau SMP 30 kelas. 30 kelas bukan. Sampai akhirnya saya sudah tidak lagi bergetar tangannya. Kalau maju masuk langsung umumkan cukup bahasa saya. Nanti ketemu lagi masalah baru. Gurunya sudah meninggal. Baru mau masuk kelas udah kelihatan bunyinya ya. Kita dorong-dorong siapa yang ngakoknya. Karena kalau ngakok itu dimarahin duluan sama gurunya. Kamu nggak masuk kelas lagi ya? Saya sebenarnya meninggal kok. Dan meninggal tugas kita kan keliling. Abang meninggal juga. Datang. Lu ketemu guru yang dalam. Masalah berikutnya, kalau sudah terkumpul, kita saat SMP mengantarkan ke keluarga yang berduka. Coba bayangin, anak kelas SMP bawa sumbangan, tentu ngomongin gimana? Atas nama keluarga besar, SMP berapa, menyampaikan duka cita, dan ini adalah sekedarnya ini disampaikan. Terus pulang kelas, ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran, pinjam catatan, fotokopi catatan. Apa yang terjadi? Di dalam OSIS kami bertiga ini seksi pengabdian masyarakat bukan bagian yang keren. Yang keren itu ketua OSIS, sekretaris OSIS itu keren, bendahara itu keren, ketua bidang itu keren. Tapi anggota pengabdian masyarakat nggak keren sama sekali. Nggak ada yang pengen jadi anggota pengabdian masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Dari seluruh sekolah, 3 anak paling berpengalaman public speaking, salah satunya saya. Tapi 3 anak paling sering ketinggalan pelajaran. Kalau ketinggalan pelajaran itu artinya apa? Negosiasi. Iya, sama teman. Boleh dong pinjam catatan? Bicara sama temannya. Boleh dong pinjam catatan? Ini kalau sering dipinjemin, besok pinjam yang ini, besok pinjam yang ini, besok pinjam yang ini. Betul nggak? Karena sering ketinggalan. Terus apa? Yang lain belajarnya nyaman, saya harus belajar ekstra karena sering ketinggalan. Dan itu terjadi berkali-kali sampai akhirnya jadi keterampilan tersendiri, keterampilan mengejar pelajaran, keterampilan untuk berbicara di depan orang banyak. Dan itu Pak Yai kalau masuk ke ruang kelas 3 dibully Pak Yai. Apa dibully? Saya ini baru masuk kelas, satu kelas sudah bilang telah meninggal dunia. Ya, wajah kami itu wajah kematian itu. Karena kalau anak ini datang pasti berita duka, pasti nggak mungkin berita yang lain, pasti berita duka. Jadi kita ngomong aja sekelas bilang telah meninggal dunia. Kadang-kadang kalau ke kantin gitu, datang nih yang telah meninggal dunia. Karena selalu kalimatnya itu. Jadi kalau sekarang harus dibully, udah nggak apa-apa. Dan dulu itu udah biasa kok. Jadi adik-adik saya ingin cerita, jangan pernah anggap enteng pengalaman jenis apapun di masa sekolah. Oke? Nggak usah kejar yang keren-keren itu. Belum tentu yang keren-keren itu masih pengalaman yang hebat. Tapi
apapun yang ditugaskan, jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu jadi manfaat bagi kita semua. Jadi itu tambahan cerita sedikit saja di ujung. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Insya Allah Darussalam ini makin maju. Insya Allah para santrinya juga nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat. Dan Pak Yai, Pak Haji, Pak Dan Munawar, insya Allah diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi teladan dan rujukan bagi kita semua. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih sekaligus permohonan agar